Sambas bersama saya Indriatunan Putri sebagai reporter dan saya sedang bersama narasumber saya kali ini. Boleh Bapak silakan diperkenalkan diri dulu. Iya, terima kasih Sambas News, luar biasa. Nama saya Dede Hasanuddin, SPD MMPD. Saya adalah Kepala SMK Propita Kota Bandung, fokus di bidang keahlian bisnis dan manajemen. Saat ini saya menjabat sebagai kepala sekolah di tahun keempat, sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Kemudian saya sendiri adalah guru dulunya di SMK Propita. Kemudian posisi saya selain kepala sekolah juga sebagai sekretaris MKK SMK Kota Bandung dari tahun 2022 sampai dengan sekarang. Jadi ini baru 1 tahun jadi sekretaris, 2020 berarti udah 2 tahun. Kemudian selebihnya mungkin nanti bisa digali lagi tentang saya, karena untuk sementara itulah perkenalan saya yang singkat. Baik, Bapak di sini berarti sebagai sekretaris MKKS juga ya? Iya. SMK Kota Bandung. Iya. Oke. Sekarang saya mau tanya nih Pak, boleh dijelaskan mengenai profil sekolah dari SMK Propita sendiri? Baik, SMK Propita Kota Bandung beralamat di Jalan Pajagalan Belakang nomor 67, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Asananyar, RT 4 RW 7. Dan SMK Propita Bandung berdiri sejak tahun 1975. Dulunya sekolah ini adalah sekolah filial Semea Negeri 2 Kampus Pajagalan. Kemudian tahun 75 pindah ke Solontongan Buah Batu yang sekarang menjadi SMK 3, dan bangunannya ini dijadikan sebagai sekolah swasta. Itu lulusan pertamanya. Kemudian lulusan pertamanya tahun 1978 dan sekarang sudah menghasilkan 43 angkatan. Jumlah siswa tahun ajaran 2022-2023 adalah 859 siswa, terdiri dari 3 kompetensi keahlian: akuntansi, keuangan lembaga, bisnis daring dan pemasaran yang sekarang menjadi pemasaran, dan manajemen perkantoran dan layanan bisnis atau otomatisasi tata kelola perkantoran. Kurikulum yang digunakan adalah 2, untuk kelas 10 adalah kurikulum Merdeka, kelas 11 dan 12 masih menggunakan kurikulum 2013. Gitu. Baik, berarti SMK Propita sendiri sudah berdiri sejak lama ya Pak ya? Iya. Boleh disebutkan Bapak visi dan misi dari SMK Propita sendiri? Baik, sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 kita sudah mengganti visi sebagaimana yang tertuang dalam rencana kerja jangka menengah SMK Propita, bahwa visi SMK Propita adalah menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, berkompetensi unggul, serta memiliki multi intelijensi dalam menghadapi revolusi industri 4.0 pada tahun 2024. Itu visinya. Sedangkan misi SMK Propita itu dikenal dengan 5M. Yaitu yang pertama, M yang pertama adalah mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki sekolah untuk menghasilkan lulusan SMK Propita yang berakhlak mulia. Karena akhlak mulia itu bagian yang paling utama yang harus digarap oleh setiap sekolah termasuk SMK Propita. Yang kedua, mendorong inovasi dan kolaborasi proses pembelajaran agar kompetensi siswa meningkat sesuai dengan kompetensi keahliannya. Tadi ada 3 kompetensi keahlian dan mereka harus unggul dan juga harus kompeten. Yang ketiga, mengembangkan potensi dan karakter siswa agar menjadi lulusan yang memiliki kecerdasan spiritual, agamanya kuat, kemudian intelektual, sosial, dan emosional yang unggul dan stabil dalam menghadapi tantangan dunia kerja di era globalisasi dan teknologi informasi sebagai tuntutan dari revolusi industri 4.0. Keempat, memberikan pelayanan terbaik kepada siswa dalam proses pembelajaran agar tercipta kepuasan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, M yang kelima, melaksanakan manajemen mutu untuk menjamin sistem pendidikan dan administrasi yang berkualitas, akuntabel, dan dinamis. Itulah misi SMK Propita Bandung. Baik, di sini kan pasti murid-murid juga sudah banyak sekali mencatat prestasi-prestasi ya Pak ya. Boleh disebutkan apa saja prestasi yang sudah diraih selama ini? Baik, prestasi yang kita dapatkan itu semenjak saya jadi kepala sekolah dari tahun 2016. Yang pertama adalah prestasi olahraga, bahwa kita pernah mendapatkan 4 medali emas kejuaraan karate tingkat Kota Bandung.
4 perak dan 5 perunggu. Dan kejuaraannya itu bukti bahwa mereka mendapat medalinya ada di luar, nanti di tangga bisa dilihat. Kemudian di bidang olahraga yang lainnya kita pernah menjadi juara 2 atau medali perak lomba pencak silat yang dilaksanakan oleh IPSI pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 Paskibra SMK Propita itu sebelum pandemi bulan Januari itu memperoleh sebagai juara umum Paskibraka terbaik tingkat SMA SMK yang diselenggarakan oleh Universitas Langgang Buana. Semenjak pandemi kita tidak mengikuti kegiatan apapun sehingga tidak ada prestasi. Terakhir kemarin ketika pandemi sudah mulai landai, SMK Propita mengikuti kejuaraan beberapa kejuaraan paduan suara, kemudian juga pelajar juara Piala Gubernur. Namun kita hanya dalam batas partisipasi, belum memperoleh kejuaraan. Oke, baik nih Pak. Tadi kan sudah disebutkan sendiri bahwa SMK Propita ini tuh sangat mencantumkan banyak sekali prestasi ya Pak ya. Apa ada bukti fisik atau mungkin penghargaan yang ditampilkan ya? Baik, kita nanti punya lemari pajang piala di luar, bahwa SMK Propita punya banyak sekali prestasi di bidang olahraga atau akademik dan non-akademik yang diraih oleh para siswa dari tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini. Nah, biasanya kita ini memberikan penghargaan ke mereka, pialanya menjadi aset sekolah dan mereka mendapatkan penghargaan baik itu bantuan-bantuan seperti pembebasan iuran rutin bulanan yang bagi juara tuh sampai digratiskan 6 bulan. Mereka juga dapat uang pembinaan dan lain sebagainya. Nah, ini misalkan salah satu contoh bukti fisiknya. Ini piala-piala yang didapatkan oleh anak-anak Propita. Ini lomba waktu juara umum trofi Paskibra ini yang dilaksanakan oleh UNLA. Ini pialanya sebesar ini. Dan ini juara 2-nya juga diraih oleh Propita. Lalu ini juga contoh-contoh kejuaraan. Yang paling depan adalah yang terbaru, yang belakang itu yang lain. Saking banyaknya prestasi anak-anak, kita sampai memikirkan untuk menambah lemari. Gitu. Ini prestasi di bidang organisasi dan akademik. Sedangkan di bidang seni bela diri, kita punya di situ ada prestasi BKC. Bisa dilihat di sini. Ini pada pulang anak-anak, nggak apa-apa. Ya, santai ya. Ini medali emas, perak dan perunggu yang diraih oleh anak-anak Propita. Ini medali emas 2017, kemudian ini 2018 kita, di 2019 dan 2020 tidak ada karena pandemi. Tapi kita sekarang sedang mengikuti lagi. Kemarin kita dapat 2 medali emas, hanya belum dipublikasikan fotonya. Ini salah satu prestasi anak-anak. Nah, kemudian prestasi yang lainnya pastinya banyak, hanya memang dalam bentuk piagam-piagam. Ini contohnya salah satunya kita pernah diliput di media nasional sebagai sekolah yang menerapkan 8 program sekolah rujukan. Jadi dulu tahun 2018 Propita pernah menjadi sekolah rujukan bagi sekolah-sekolah sekitar dalam hal pengembangan kurikulum dan akademik dan ekstrakurikulernya. Banyak prestasi yang didapatkan oleh siswa dari program ekskul. Seperti itu. Sangat banyak ya Pak prestasi yang telah dicatat para siswa ya Pak ya. Berkat mereka, anak-anak Propita yang sangat luar biasa. Kalau kepala sekolah tanpa dukungan siswa pastinya tidak akan bisa maksimal. Anak-anaknya hebat, sekolahnya hebat, guru-gurunya hebat, maka semuanya hebat. Berikutnya, apa saja sih Pak program dari SMK Propita yang sedang dijalankan saat ini? Ya, SMK Propita sebetulnya memiliki program yang tertuang dalam rencana kerja tahunan. Dari RKJM kemudian dituangkan ke dalam RKT, kita punya program. Kita menyebutnya 10 program unggulan di SMK Propita. Yang pertama adalah program untuk semangat religius, di mana dengan semangat religius siswa ada kegiatan yang pertama di setiap pagi kita selalu melaksanakan tadarus Quran 1 lembar 1 hari setiap hari. Kemudian di setiap Jumat bergilir tiap
tingkat ada sholat duha bersama, dilanjutkan dengan tadarus Quran dan juga tauziah. Terus ada yang kegiatannya yang lainnya adalah untuk meningkatkan jiwa nasionalisme. Di setiap pagi, mungkin sekolah lain juga sama, kita ada kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya seluruhnya berdiri. Di hari Senin pagi ada upacara bendera, kemudian juga kita juga melaksanakan kegiatan memeriahkan HUT RI. Kemudian ada semangat gotong royong. Siswa di sini ada program gerakan kencreng Jumat. Untuk apa gerakan kencreng Jumat itu? Untuk membantu teman-temannya yang tidak mampu dalam hal pembiayaan transportasi ke sekolah. Misalkan ada anak itu yang sampai tidak jajan karena tidak punya uang jajan. Maka dilaporkan oleh wali kelas, kita berikan mereka uang jajan minimal 5.000 per hari dari kenceng setiap Jumat. Rata-rata kenceng Jumat itu dikumpulkan oleh OSIS dan oleh IRMA, Ikatan Remaja Masjid SMK Propita, itu rata-rata setiap minggunya mendapatkan tidak kurang dari 500.000 per minggu dari anak-anak. Ada yang nyumbang 500, 1.000, 2.000. Kita himpun, kita distribusikan pada teman-temannya yang memang perlu dibantu dalam hal pembiayaan transport ke sekolah. Itu programnya. Kemudian program yang lain adalah peningkatan mutu pendidikan, di mana kita memberikan siswa fasilitas buku dipinjamkan dan mereka tidak perlu membeli buku. Mereka dipinjamkan bukunya lengkap. Ketika mereka naik kelas, bukunya dikembalikan, diganti dengan buku berikutnya. Begitupun ketika mereka naik ke kelas 3, dikembalikan lagi. Begitu terus, sehingga mereka tidak ada beban dengan yang namanya harus membeli buku. Program yang lainnya juga masih banyak, kita programnya 10, tapi yang umum-umumnya saja, yang paling pokok adalah program di mana kita punya yayasan, punya program untuk membantu anak yatim piatu. Di kepedulian sosial kita punya 2 gerakan. Yang pertama gerakan peduli anak yatim, bahwa yayasan kita menganggarkan 20 juta setahun untuk membebaskan iuran rutin bulanan siswa yang dinyatakan yatim. Ya, jadi mereka terbantu, misalkan ada 30 orang, 20 juta bagi 30 orang dibuat ke iuran rutin bulanan. Dan yang kedua, kita berbagi dengan masyarakat. Setiap seminggu mau lebaran, kita membagikan sembako kepada warga sekitar, 350 paket sembako untuk menitipkan sekolah kita kepada masyarakat bahwa kami juga hadir, mohon dijaga anak-anak kami, siswanya mungkin kalau membuat keributan mohon dimaklumi, tapi kita peduli dengan mereka dengan membagikan sembako ke warga sekitar di lingkungan ini. Itu program-program sekolah yang berhubungan dengan program-program unggulan yang berhubungan dengan visi misi tadi. Di luar itu pembelajaran, kemudian akademik, kemudian kesiswaan, kita selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Kota, KCD Wilayah 7, termasuk juga program-program yang dibuat atau yang dilombakan oleh perguruan tinggi. Kita selalu mengikuti agar anak punya mental semangat juara dan semangat bertanding. Baik Pak, selanjutnya nih Bapak sebagai kepala sekolah sendiri, bagaimana cara Bapak untuk mengajak warga sekolah agar berpartisipasi untuk ikut melaksanakan program dari SMK Profita sendiri? Ya. Yang pertama pastinya kita memberikan contoh dulu bahwa kita punya program, dan program ini sebetulnya tidak dibuat kepala sekolah, tapi dibuat oleh tim manajemen mutu yang melibatkan seluruh warga sekolah. Sehingga ketika program ini dibuat oleh seluruh warga sekolah, mereka punya tanggung jawab untuk melaksanakannya. Jadi program itu kita buat, kita susun dalam bentuk RKT, lalu kita lihat program tidak akan jalan tanpa biaya. Maka dibuatlah rencana kerja dan anggaran sekolah RKAS yang disetujui oleh komite dan yayasan. Setelah dibuat RKAS, kemudian disosialisasikan kepada guru, orang tua, dan siswa bahwa ini nih program-program yang akan kita laksanakan dalam 1 tahun. Program di bidang kurikulum, ada misalkan ulangan harian, ada penilaian tengah semester, penilaian akhir semester. Jadi dirapatkan dengan Bapak Ibu guru dan orang tua. Bagi siswa baru, orang tuanya diundang. Kemudian kita sampaikan program-program kelas 10 dan program-program kelas
11 dan 12. Kalau tidak bisa tatap muka, biasanya kita dalam bentuk surat edaran disampaikan tentang program yang akan dilaksanakan oleh anak-anaknya. Sehingga ketika orang tua tahu program sekolah, guru tahu, siswa tahu, masyarakat tahu, maka mereka dengan sepenuh hati mendukung program sekolah demi mutu pendidikan anak-anaknya meningkat. Sehingga di swasta kan masih ada yang namanya iuran rutin bulanan, kesepakatan dengan orang tua supaya anaknya bermutu. Mereka dengan ikhlas memberikan sumbangan itu supaya sekolah bisa berjalan. Karena kalau mengandalkan bantuan BOS dan mungkin bantuan BPMU, pasti program-program unggulannya harus didukung oleh masyarakat. Tapi alhamdulillah orang tua di sini semuanya sangat bertanggung jawab, sangat support dengan program-program sekolah. Jadi sosialisasi juga lewat media. Kita punya YouTube, kita punya IG sekolah, kita juga punya website sekolah. Kita program juga itu disampaikan di situ agar masyarakat umum juga tahu bahwa ini program SMK Propita untuk 4 bidang, yaitu bidang akademik, kesiswaan, sarana prasarana, dan hubungan industri. Oke, baik nih Pak. Bapak sebagai kepala sekolah bisa disebutkan harapan Bapak ke depannya nih untuk SMK Propita sendiri? Ya, harapan yang pertama yang mudah-mudahan SMK Propita ke depan siswanya stabil. Karena perjuangan sekolah swasta itu hampir semua sama, yaitu ketika PPDB mereka itu harus mencari siswa. Kalau negeri kan diberikan siswa, kalau swasta itu mencari siswa. Yang kedua, setelah kita mendapatkan siswa, kita diberikan amanah untuk mendidik mereka. Jadi harapannya adalah anak-anak yang diterima di SMK Propita semuanya betah sampai kelas 3. Dengan berbagai kondisi mereka bertahan dan lulus. Nah, harapan yang ketiga, lulusan SMK Propita sesuai dengan visi, yaitu lulusan yang unggul dan berkarakter. Nah, sehingga ketika mereka lulus unggul dan berkarakter, harapan yang keempat, kita ingin anak-anak kita BMW, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Harapan saya di angka 75% BMW. 25% biasanya mereka bingung dengan bekerja, melanjutkan, dan berusaha. Ada yang mungkin di 25% itu yang lain-lain. Tapi harapan kami, lulusan kami terserap dunia kerja. Kalaupun mau kuliah mereka bisa melanjutkan. Kalaupun berwirausaha mereka sudah punya ilmu berwirausaha. Dan harapan yang terakhir pastinya adalah bahwa semua warga sekolah, baik masyarakat, kemudian orang tua mendukung program sekolah agar SMK Propita ini tetap diberikan kepercayaan oleh orang tua dan masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan pastinya sekolah ramah anak gitu. Baik Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk podcast kali ini ya Pak. Iya. Oke, baik warga Sambas, kali ini saya sudah selesai untuk podcast bersama Bapak Dede. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.